Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya dan teman saya akan membahas mengenai aspek eksternal perilaku konsumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Ainur Rohmah, NIM 1803211000137. Dan teman saya yaitu Ella Mutiatin Zakia, NIM 1903211000069. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi perilaku konsumen adalah tindakan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi produk yang dibeli, serta menghabiskan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan maupun kepuasan mereka. Perilaku konsumen dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek eksternal adalah aspek yang berasal dari luar diri konsumen. Nah, aspek eksternal itu terdiri dari faktor budaya, faktor sosial, dan faktor keluarga. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagian tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu faktor budaya dan juga subbudaya. Nah, budaya merupakan keseluruhan kepercayaan, kebiasaan, dan nilai yang secara tidak langsung ikut membantu mengarahkan perilaku konsumen pada anggota masyarakat tertentu. Kemudian untuk faktor budaya sendiri itu dapat meliputi kepercayaan, larangan, kebiasaan, dan juga konversi. Untuk subbudaya, itu merupakan nilai yang dianut berdasarkan pengalaman hidup dan juga situasi umum yang ada dalam kelompok masyarakat tertentu. Untuk subbudaya sendiri terdiri dari beberapa aspek di dalamnya, diantaranya ada subbudaya agama, subbudaya geografis, subbudaya umur, dan juga subbudaya gender. Aspek eksternal selanjutnya yaitu faktor sosial. Nah, konsumen itu akan cenderung membeli produk tertentu sesuai dengan kelas sosial mereka atau kelas sosial yang lebih tinggi. Nah, menurut Kotler tahun 2005, kelas sosial dapat diartikan sebagai pembagian masyarakat yang tersusun berdasarkan hierarki tertentu pada anggotanya yang menganut nilai, status, keturunan, dan perilaku yang hampir serupa. Nah, tingkatan dari kelas sosial tersendiri itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada kategori kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan juga kelas sosial rendah. Nah, untuk masing-masing tingkatan kelas sosial tersebut itu memiliki karakteristik tertentu dalam melakukan pola pembelian terhadap produk tertentu. Untuk aspek eksternal yang ketiga yaitu adanya pengaruh dari keluarga. Nah, keluarga itu merupakan lingkungan paling dekat dengan individu dan dapat mempengaruhi nilai serta perilaku seseorang dalam mengonsumsi suatu produk. Nah, keluarga itu terdiri dari beberapa jenis, ada keluarga orientasi dan juga keluarga prokreasi. Untuk keluarga orientasi itu terdiri dari orang tua dan saudara kandung, sedangkan untuk keluarga prokreasi itu terdiri dari pasangan dan juga sejumlah anak. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai Jurnal Nasional tentang Faktor Eksternal Sosial. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran tentang responden. Kemudian pembahasannya yaitu aspek yang ada dalam penelitian itu meliputi budaya, yang meliputi kelompok referensi, status ekonomi, dan juga keluarga. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, itu faktor budaya berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli sayur organik di supermarket. Nah, konsumen yang memiliki status ekonomi tinggi itu akan memilih tempat pembelian yang terbaik untuk mendapatkan kualitas sayur yang terbaik pula, meskipun mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Kemudian pada aspek keluarga itu mempengaruhi besarnya pembelian. Lalu variabel kelompok referensi itu konsumen mendapatkan pengaruh bisa dari teman ataupun rekan kerja ataupun penjual sayur yang berjaga di supermarket tersebut.
Kemudian untuk jurnal internasional tentang aspek sikap, saya mengambil jurnal dengan judul Vegetable Customer Behavior in Market Area of Jember City. Nah, dalam penelitian tersebut itu menggunakan metode deskriptif analitik, di mana analisis tersebut itu berguna untuk meneliti sekelompok orang pada kondisi tertentu dengan cara mengumpulkan data, menyusunnya, dan kemudian menganalisis data tersebut. Nah, hasil dari penelitian tersebut itu menghasilkan faktor eksternal aspek sosial itu didapatkan hasil analisis sebesar 0,712 atau nilai komunalitas sebesar 71,2%, yang artinya varian sosial itu dapat dijelaskan oleh variabel keluarga, teman dekat, dan juga rekan kerja. Nah, untuk nilai analisis korelasinya sendiri didapatkan nilai korelasi itu lebih tinggi dibandingkan faktor lain, yaitu sebesar 0,833, yang menandakan bahwa faktor sosial, yaitu adanya pengaruh dari keluarga, teman dekat, atau lainnya, itu juga ikut mempengaruhi keputusan pembelian dalam produk sayur organik. Selanjutnya yaitu pada aspek budaya. Nah, jurnal nasional tentang faktor budaya yang saya ambil yaitu berjudul Pengaruh Faktor Lingkungan pada Keputusan Pembelian Produk Susu di Pasar Tradisional dan juga Pasar Modern. Nah, subjek penelitian ini yaitu dilakukan di dua tempat, yaitu ada di pasar tradisional dan juga pasar modern yang berlokasikan di Bogor. Nah, pada artikel ini itu disebutkan bahwa faktor budaya ternyata memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian susu. Nah, faktor budaya pada pasar tradisional itu dapat direfleksikan dengan kriteria baik berdasarkan frekuensi pembelian susu dan juga jadwal mengonsumsi susu. Sedangkan faktor budaya pada pasar modern, indikator frekuensi meminum susu itu tidak dapat merefleksikan faktor budaya secara signifikan, yang artinya faktor budaya itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian susu. Namun penelitian lain yang dilakukan itu ada jurnal yang menyebutkan bahwa faktor budaya itu berpengaruh kepada perilaku konsumen dalam membeli susu organik. Namun dalam jurnal yang saya ambil ini ternyata mendapatkan hasil yang tidak signifikan. Lalu untuk jurnal internasional tentang aspek budaya, saya mengambil jurnal yaitu yang berjudul Customer Behavior in Short Agri-Food Chains in the Region of Corte Rio da Varze yang berlokasikan di Brazil. Untuk metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, hasil dari penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa faktor budaya itu dapat memberikan pengaruh yang luas terhadap perilaku konsumen, di mana dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat dan gaya hidup, maka akan mempengaruhi jenis dan bentuk konsumsi. Nah, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata tertinggi standar deviasi yang dihasilkan itu sebesar 3,95, yang artinya faktor budaya itu juga mempengaruhi perilaku pembelian seseorang. Yang selanjutnya yaitu Jurnal Nasional tentang Keluarga yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Memilih Belanja di Asalam Hypermarket. Jadi semua variabel budaya, kelompok referensi, keluarga, dan kelas sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada Asalam Hypermarket, di mana variabel yang dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen adalah faktor budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga berdasarkan analisis regresi berganda mampu meningkatkan keputusan pembelian. Kemudian secara bersama-sama dan secara parsial faktor keluarga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Tetapi secara parsial faktor budaya lebih dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan jurnal internasional tentang keluarga, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, korelasi, dan regresi,
dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap keputusan pembelian konsumen pembeli furnitur rumah di Kenya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap proses pengambilan keputusan konsumen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Faktor eksternal perilaku konsumen baik dari faktor sosial, budaya, keluarga maupun kepribadian memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda dalam keputusan pembelian konsumen. Selain itu, dalam pengaplikasian pada setiap penelitian juga berbeda, baik dalam segi alat analisis, indikator, dan hasilnya. Kemudian saran. Dengan adanya penelitian mengenai perilaku eksternal konsumen terhadap keputusan pembelian suatu produk, diharapkan sebagai seorang pemasar perlu untuk memperhatikan aspek-aspek eksternal konsumen, seperti faktor budaya, faktor sosial, dan faktor keluarga dalam membeli suatu produk. Hal tersebut dimaksudkan agar produsen atau pemasar mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen dan diharapkan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.